melaksanakan ibadah haji, ketika ada di padang Arafah, panasnya luar biasa. Tidak ada rumah, tidak ada payung yang bisa memayungi kita. Semua manusia waktu itu sama. Tidak ada yang pejabat, tidak ada yang kaya, tidak ada orang biasa. Semuanya menggunakan pakaian ihram dan berada di bawah terik matahari yang luar biasa. Itu baru di alam dunia. Apalagi nanti ketika kita memasuki alam akhirat, tidak ada yang bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 3 golongan ini tersebut di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Siapa saja 3 golongan ini? Yang pertama adalah dawamul wudu. Dawamul wudu. Apa itu dawamul wudu? Orang yang selalu nglanggengake wudu. Orang yang terus menerus dalam keadaan suci alias berwudu. Jadi wudu itu dia lakukan tidak hanya ketika akan melaksanakan sholat. Kalau mau melaksanakan sholat ya berarti 5 kali wudu itu. Tetapi kalau kita ingin termasuk mendapatkan naungan di sisi Allah kelak di hari akhir, hendaklah kita dawamul wudu, langgengake wudu. Mau berangkat kerja wudu, mau berangkat nge-mall, mau belanja sih mau Idul Fitri wudu, mau jalan-jalan wudu, mau ketemu orang dengan janjian juga wudu, mau keluar rumah wudu. Itu namanya dawamul wudu. Lah kok harus begitu? Paling tidak kalau kita selalu dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, kalau mau melakukan hal-hal yang tidak baik, kalau melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama, ada tambengnya. Oh iya, saya masih dalam kondisi wudu. Ngerasani wong, oh ya Allah, saya masih dalam keadaan wudu. Mau mencuri, oh ya Allah, saya masih dalam keadaan wudu. Mau berbuat dolim kepada orang lain, saya masih dalam keadaan wudu. Jadi wudu itu jadi perisai. Itu yang pertama. Jenengan nggih wudu terus tiap hari nggih, Bapak Ibu? Wudu terus. Mau tidur wudu. Nggih. Mau tidur wudu, ya. Cuci tangan wudu, ya. Kenapa ya Allahu a'lam? Orang tidur itu ada yang ingat. Jenengan tidur ingat mboten? Ya mboten, namanya juga tidur. Tipis ya. Bedanya orang yang tidur dengan yang mati itu lebih tipis. Wong gletak ngoten niku. Bedanya cuma kalau orang yang tidur masih ada nafasnya. Ngorok sisa. Nikmatnya Masya Allah ngorok ya. Itu berarti hidup tapi keadaannya tidur, mirip orang mati. Makanya sebaiknya sebelum tidur itu ya berwudu, ya berdoa. Bangun tidur ya berdoa. Nah itulah wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah? Yaitu orang yang iqamus sholat, terus mendirikan sholat, alias tidak pernah meninggalkan sholat. Satu-satunya kewajiban yang tidak boleh digantikan oleh orang lain adalah sholat. Kalau puasa, misalnya ibu-ibu yang sedang hamil atau melahirkan, menyusui, tidak kuat, boleh tidak puasa, nanti membayar fidyah. Ya, itu contohnya. Ibadah haji bisa dibadalkan, Bapak Ibu, ibadah haji. Tapi yang namanya sholat tidak boleh dibadalkan, tidak bisa digantikan. Ingat, satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain adalah sholat. Makanya jangan sampai tarkus sholat, jangan sampai ninggal lagi sholat sesibuk apapun. Ya, dengan pas pujian dulu kan Nabi Sulaiman, ya ada nggak ya? Eman temen wong bagus ora sembayang, kan? Eman temen wong ayu ora sembahyang, kan gitu ya. Nabi Sulaiman
bagus. Piye terusane? Hah? Pripun? Pripun? Ora hafal. Apa lupa Pak wis suwe parah tahu pujian Pak. Nabi Sulaiman bagus ya tetap ngelakoni sembahyang. Nabi Sulaiman sibuk semua ngelakoni sembahyang. Sebab apa? Sebab yang namanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ora oleh jenengan aku sibuk sampai tak bayar 1.000 terus sembahyang duhur yo tapi jenenge jeneng kulo. Nggak bisa. Orang yang bisa sholat sambil berdiri harus sambil berdiri. Kok dia sakit nggak bisa sambil berdiri, tetap kena kewajiban sholat. Sholatnya sambil duduk. Orang yang sambil duduk masih sakit, tetap kena wajib sholat sambil berbaring. Orang yang sambil berbaring tetap kena kewajiban sholat. Susah berbaring, digeser-geser, wis kangelan, sudah sepuh, ya, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Terakhir apa? Pakai isyarat itu masih tetap kena kewajiban Bapak Ibu. Sampai kemudian matanya sudah tertutup, inna lillahi inna ilaihi raji'un, baru di sholat. Itu saking-sakingnya wajib sholat. Oleh karena itu bagaimanapun caranya jangan sampai kok jenengan ninggalkan sholat. Kenapa? Itu ibadah yang tidak bisa dicokikan, digantikan orang lain. Mudah-mudahan kita semua terus bisa melaksanakan ibadah dan kewajiban-kewajiban lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.